Di langit jauh di atas Rusia bagian barat, siluet raksasa dengan sayap menyapu itu kembali muncul. Tu-22M3, bomber supersonik yang sejak era Perang Dingin dirancang untuk menghancurkan gugus tempur kapal induk NATO. Kini, di tengah perang Ukraina, pesawat yang dulu menjadi simbol ketakutan Barat itu kembali hidup. Setiap kemunculannya di radar Ukraina hanyalah satu tanda, badai baru akan segera dimulai. Para analis militer di seluruh dunia menggambarkan momen ini sebagai kembalinya pembunuh jarak jauh, sebuah kekuatan yang tidak perlu mendekati garis depan untuk menghancurkan kota, infrastruktur, dan jantung logistik musuh. Tu-22M3 bukan pesawat tempur biasa. Mesin NK-25 yang mendorongnya mampu membawa bomber ini melesat hampir 2 kali kecepatan suara, membuatnya mustahil dikejar oleh jet tempur modern ketika ia sudah memasuki fase serangan. Tetapi bukan kecepatan yang membuat Ukraina ketakutan, melainkan apa yang bergantung di bawah sayapnya. Rudal KH-22 dan versi modernnya KH-32. Rudal ini terbang lebih cepat daripada Patriot, bisa mengunci target. Terbang hingga ketinggian stratosfer, kemudian menukik tajam dengan kecepatan Mach 4-5. Dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi ledakan besar. Rusia tidak mengerahkan Tu-22M3 untuk gaya atau propaganda. Mereka menggunakannya karena perang telah berubah. Ukraina kini dilindungi jaringan pertahanan udara barat, Patriot, NASAMS, SAMPT, membuat pesawat Rusia yang lebih kecil, seperti Su-34 dan Su-25, terlalu berbahaya jika dikerahkan mendekati garis depan. Rusia membutuhkan platform yang bisa menyerang dari luar jangkauan pertahanan, dan hanya ada sedikit pesawat di dunia yang mampu melakukan tugas itu dengan aman. Tu-22M3 adalah salah satunya. Serangan rudal gelombang besar yang menyasar fasilitas energi Ukraina, depot amunisi, jembatan, dan pusat logistik sebagian besar diluncurkan oleh Tu-22M3. Dari udara Laut Kaspia, wilayah Kaluga, atau bahkan di atas Belarus, pesawat ini meluncurkan rudal yang terbang ratusan kilometer menuju target yang telah dikunci sebelumnya. Tidak ada peringatan awal, tidak ada suara mesin pesawat, hanya sirene serangan udara yang meraung 3 menit sebelum kota itu diterangi cahaya ledakan. Inilah bentuk perang jarak jauh yang kejam, tanpa garis depan, tanpa pertempuran udara, hanya hantaman presisi mematikan. Bagi Rusia, Tu-22M3 juga adalah jawaban atas kekurangan rudal presisi modern seperti Kaliber dan Kinzhal yang kini produksinya tidak sebanding dengan konsumsi perang. Rudal Kh-22 warisan Soviet masih tersimpan dalam jumlah besar, siap digunakan kapan saja. Dan meskipun akurasinya lebih rendah, daya hancurnya luar biasa. Rusia memodernisasi sebagian menjadi Kh-32 untuk meningkatkan presisi dan ketinggian terbang. Tu-22M3 adalah platform ideal untuk memanfaatkan gudang senjata lama yang kembali dihidupkan. Di sisi lain, Ukraina memandang pesawat ini sebagai ancaman terbesar dari langit. Radar mereka sering mendeteksi pergerakan Tu-22M3, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pesawat itu tidak pernah masuk ke dalam jangkauan pertahanan Ukraina. Bahkan, jet tempur barat yang dipasok pun tidak akan sanggup mengejar jika pertempuran terjadi di wilayah Rusia. Tu-22M3 adalah hantu di kejauhan, tak terlihat, tak tersentuh, namun selalu menghantam ketika malam paling sunyi.
Namun pengoperasian Tu-22M3 bukan tanpa risiko bagi Rusia. Beberapa pesawat dihancurkan di pangkalan oleh serangan drone Ukraina yang makin berani. Setidaknya, beberapa unit hilang akibat kecelakaan teknis, mengingat usia pesawat ini yang sudah puluhan tahun. Tapi, meski berkurang, keberadaannya tetap menjadi simbol bahwa Rusia masih memiliki pukulan jarak jauh yang tidak dapat ditahan Ukraina. Bahkan, satu pesawat saja cukup untuk membawa 2 hingga 3 rudal yang bisa mengubah jalannya pertempuran regional. Dan kini, setiap kali Tu-22M3 bergerak dari hanggar, dunia tahu sesuatu sedang disiapkan. Bagi Ukraina, ini adalah ketakutan berulang. Serangan besar mungkin akan kembali terjadi. Bagi Rusia, ini adalah pesan yang jelas untuk NATO bahwa kemampuan serangan strategis jarak jauh masih hidup dan berbahaya. Tu-22M3 bukan sekadar bomber, ia adalah simbol kekuatan lama yang kembali bangkit di medan perang modern. Selama perang ini terus berlangsung, bayangannya akan tetap menghantui langit Eropa Timur. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.